نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. Di dalam bulan Rajab kita mengamalkan potongan ayat, kita baca dulu secara sempurna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa ayatnya? Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Karena ini bulan Rajab, kita tabarukan ya, mengambil pelajaran dari surah At-Taubah ayat 36. Sudah kita pelajari pesan-pesan yang awal ya. Pesan awal itu pertama, kita disuruh banyak taubat. Karena At-Taubah 36 itu ayat yang mengabarkan adanya bulan Rajab, satu dari 4 bulan yang Allah muliakan. Adanya dalam surah Taubah, maknanya kita disuruh banyak taubat, banyak istighfar. Maka doanya kan tadi, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Yang kedua, jangan zalim kepada diri sendiri ya. Artinya apa? Kita mesti pandai-pandai menggunakan waktu, pandai-pandai beribadah, ibadah yang bukan hanya utama tapi kalau bisa lebih utama gitu. Yang ketiga, perangi orang-orang musyrik. Maknanya perangi orang musyrik adalah berperang terus terhadap musuh-musuh Allah, ya kan? Melalui iblis, melalui syahwat kita dan seterusnya, termasuk melalui teknologi, ya kan? Jangan sampai kita diperbudak oleh HP karena lebih sering buka HP, bahkan kita lebih galau kalau belum buka HP ketimbang belum buka Quran. Itu termasuk daripada perintah berperang dengan kaum musyrik gitu. Ya, jadi jangan dianggap berperang dengan kaum musyrik orang non muslim kita perangi, tidak gitu ya. Orang non muslim masih banyak yang mau hidup bertetangga dengan kita, ya kita lindungi gitu. Kita openi. Bahkan kalau bulan haji kita bagi daging kan gitu. Ya, jadi berperang dengan orang-orang musyrik itu tidak demikian adanya, melainkan bagaimana kita menyatakan perang dengan iblis ya dan sekutu-sekutunya, termasuk orang yang durhaka kepada Allah, termasuk daripada kemajuan teknologi juga kita perangi. Jangan sampai kita terbudak ya. Kita merasa nyaman dengan tidak buka Quran, tapi merasa galau kalau belum buka HP ya. Ini kan menjadi tantangan kita. Nah, yang terakhir adalah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang bertakwa. Nah, kita kepengen mulai dari bulan Rajab ini ada yang namanya warming up, pemanasan ya, sebelum kita menjemput karunia, sebelum kita menjemput rahmat Allah, menjemput ampunan Allah yang diskonnya besar-besaran. Kapan itu? Pada bulan suci Ramadan. Maka kita perlu pemanasan. Kalau nggak pemanasan, khawatir nanti Ramadan orang pada semangat jemput rahmat, ampunan dan kasih sayang Allah, kita malah terlenakkan dengan perut lapar, bawaannya pengen tidur. Perut kenyang juga begitu, bawaannya pengen tidur. Jadi praktis nanti Ramadan yang tanpa persiapan, akhirnya kita menjadi orang yang rugi. Orang lain dapat banyak rahmat Allah, orang lain banyak dapat ampunan Allah. Kita cuman dapat bisa merasakan pahitnya lapar, getirnya haus, tapi tidak mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Na'udzubillah min. Maka kita kepengen berada dalam lingkaran wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Orang yang senantiasa mengkondisikan 24 jam satu harinya adalah semata-mata ibadah kepada Allah. Ya, makanya pembahasan kita yang minggu kemarin baru satu rumusan fikih ya tentang fadhail dan afdholiyah. Contoh ya, ini memperluas pembahasan kemarin. Fadhail
dan afdaliyah. Setiap umat Islam bulan suci Ramadan pada sholat subuh gitu kan? Ya nggak? Pada sholat subuh kan gitu. Kebanyakan orang pada dapat fadail. Sama-sama sholat subuh, fadail dapat. Tapi apakah dia dapat afdaliyah? Kita lihat. Orang yang sholat subuhnya di rumah, dia dapat fadail, dapat keutamaan sholat subuh gitu kan. Tapi yang dapat keutamaan lebih utama, afdaliyah siapa? Yang dia sholatnya awal waktu, yang dia sholatnya di masjid, yang dia sholatnya berjamaah. Tuh contoh kayak begitu. Bapak-bapak dapat fadail, keutamaan. Ramadan suka deres Quran. Kan gitu? Iya kan? Nggak pernah berjamaah deresnya, hanya sendirian aja. Ibu-ibu biasanya tuh kompak di mana-mana. Ada yang namanya deres Quran bersama-sama pada waktu duha. Maka ibu-ibu dapat afdaliyah, keutamaan. Gitu. Ya. Kalau bapak-bapak deres Quran sendiri, fadail, utama. Tapi ibu-ibu dapat afdaliyah karena deresnya bareng-bareng. Nah, bapak-bapak nggak mau kalah karena ibu-ibu udah dapat afdaliyah, tapi bacanya pelan. Mungkin 1 bulan cuma 3 kali ngatamin Quran. Bapak-bapaknya nggak mau kalah. Walaupun cuma sendiri dia dapat fadail, tapi bapaknya dapat afdaliyah. Kenapa? Karena sebulan bisa 5 kali atau 10 kali ngatamin Quran. Itu namanya strategi amal. Kita kurang dalam satu sisi, bagaimana kita lebihkan pada sisi yang lain, gitu ya. Apalagi contoh fadail dan afdaliyah. Nah, kemarin baru rumusan pertama ya. Maka na aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Apa saja ibadah yang lebih banyak dikerjakan, maka lebih banyak fadilahnya, gitu kan? Maka yang kedua hari ini adalah al-muta'addi afdalu minal qasir. Maknanya ibadah yang melibatkan kebaikan orang banyak itu lebih afdol katanya daripada ibadah melibatkan sedikit orang. Ya. Gitu kan? Kemarin baru 1 kan? Sekarang yang kedua gitu. Jadi ada 4 kaidah yang berbicara tentang fadail dan afdaliyah. Ini masih materi kita. Fadail dan afdaliyah. Ya. Pokoknya bayangan saya mah udah Ramadan aja dah gitu. Coba ibu-ibu bayangin Ramadan. Nanti Ramadan ada kuliah 7 menit. Iya kan? Tarawih. Kultum itu bisa kuliah 7 menit, bisa kuliah 17 menit, bisa kuliah 70 menit tergantung pesanan. Ya, tergantung pesanan. Iya. Kalau saya nanti tugas di sini cuman kultum, mungkin bisa 17 menit gitu. Tapi kalau disuruh imamin sekalian, maka saya bikin cukup kuliah 7 menit aja gitu ya. Ya kan imamin capek. Apalagi 20 rakaat. Berapa rakaat? 23 apalagi ya. Itu mulut udah berbusa. Imam udah capek, dia disuruh kultum juga lebih capek lagi. Lebih sakit lagi. Ketika ada jamaah enak main HP, enggak dengerin kuliah 7 menit tadi. Ya Allah. Oke, Ustadz nggak gampang sakit hati, gitu. Ustadz mah nggak gampang sakit hati, udah terbiasa, gitu ya. Iya, udah terbiasa. Nah, cuman sisi keilmuannya kita mau ngasih tahu. Bapak Ibu sekarang ngaji, besok entar Bapak Ibu ajarin, sampaikan kepada keluarga, gitu. Itu kan pesan Allah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum, gitu kan? Itu pesan Allah. Hendaknya ada di antara kita nih yang ngaji. Nanti setelah ngaji, sampaikan lagi ke keluarga, sampaikan lagi ke tetangga dan seterusnya begitu. Ada pesan berantai dalam thalabul ilmi. Sampaikan kepada keluarga, nanti Ramadan kalau ada penceramah kultum ya, itu supaya kita jamaah perhatikan. Enggak boleh kita kemudian sibuk sendiri main HP. Enggak Ustaz, saya nggak main HP, saya baca Quran melalui aplikasi HP. Tetap walaupun baca Quran tidak lebih baik. Jadi ngajinya aja tidak lebih baik, apalagi dia main game. Ya Allah, iya kan? Nah, apa hubungannya dengan pembahasan kita tadi? Kalau Bapak Ibu punya kesibukan sendiri,
Pak, Bu, saya kan namanya kita sering ceramah kan. Itu saya sering melihat gitu. Ada pojokan sono megang Quran, nggak megang HP, megang Quran, baca Quran. Dia pikir dengan baca Quran dia lebih baik daripada gabung ke majelis dengerin ustadznya lagi ceramah. Maka Bapak Ibu, pelajaran kita al-muta'addi afdhalu minal qasir, ini sebuah jawaban bahwa kita baca Quran masih banyak waktu, betul nggak? Kita baca Quran sendiri masih banyak waktu. Tapi kalau duduk di majelis yang namanya majelis taklim kan gitu, dengerin ustadznya ceramah, kapan waktunya? Kan terbatas. Emang bisa dia ketika ustadz lagi ceramah kultum, dia baca Quran, selesai terawih nanya lagi, ustadz maaf dong, tadi ustadz ceramah tentang apa ya? Lu masa bodoh, lu tadi kagak dengerin. Derita lu. Boleh. Saya jelasin lagi ke kamu sendirian, ya kan? Tapi amplopnya ada nggak? Amplop. Ngomongin amplop jadi, ya. Nah, jadi maksud saya begitu Bapak Ibu, ya, supaya kita ini mengerti bahwa ibadah yang kolektif itu lebih afdol. Ibadah yang bersifatnya massal itu lebih afdol daripada ibadah sendirian. Itu cara-cara iblis secara halus. Apa kata iblis? Hatta yahsabuna annahum muhtadun. Sehingga mereka mengira, iblis yang udah masukin syahwat ke dalam diri orang Islam yang sedang ibadah, itu kata iblis, sehingga mereka merasa mendapatkan hidayah. Padahal tidak. Namanya merasa dapat hidayah. Berarti dapat hidayah enggak? Enggak, cuma merasa doang. Dia merasa lebih baik dengan baca Quran ketimbang dengerin cuak-cuak orang kagak jelas, begitu katanya. Waduh, ya. Saya udah terbiasa begitu. Kenapa? Karena tantangan dakwah ini luar biasa. Di masyarakat kita ini lebih melek mata dengan yang namanya ustadz artis. Jujur-jujuran. Ya. Jujur-jujuran, ini sudah penyakit masyarakat. Masyarakat lebih melek mata, lebih buka telinga dengan ustadz yang latar belakangnya selebritis atau artis. Mohon maaf, bukan ngomongin orang, ya, karena nggak disebutin atu-atu. Tapi ini bagian daripada keprihatinan saya pribadi, dari keprihatinan beberapa kiai, gitu kan. Belum lama, ini direkam, biar nanti ada yang dengar, biarin aja, gitu kan. Komisi Dakwah MUI Pusat itu sudah mengadakan 2 kali atau 2 gelombang standarisasi ulama, standarisasi ustadz berdasarkan sertifikasi Komisi Dakwah MUI Pusat. Sudah 2 gelombang. Ketika baru sampai 2 gelombang, saya bangga karena yang muncul adalah nama guru-guru saya, gitu. Mereka sudah mendapatkan sertifikasi dari Komisi Dakwah MUI yang itu menjadi bagian daripada hal yang perlu dilewati, gitu kan. Kayak guru ada sertifikasi, dokter ada sertifikasi, gitu. Profesi apapun ada sertifikasi. Nah, ustadz, kiai mestinya nggak ada sertifikasi, tapi karena tuntutan ya dari MUI begitu, ya diikuti oleh guru-guru kita dan mereka berhasil melewatinya. Tapi kemarin belum lama itu ada sertifikasi gelombang ketiga, ya. Ini mohon maaf, yang bicara ke saya adalah juri, bukan juri, penguji, ya. Itu kemarin ustadz-ustadz mayoritas yang ada di televisi, ya. Itu mereka dites untuk mendapatkan sertifikat sebagai ustadz yang bersertifikasi daripada MUI Komisi Dakwah. Mereka dites apa? Nulis Al-Fatihah dan doa setelah azan. Hasilnya na'udzubillahi min dzalik, masih banyak ustadz yang berada di televisi tulisannya kagak bener. Biar ditonton orang lain, gitu. Biar ntar saya dipanggil, gitu. Ya. Kenapa ustadz ngomong begitu? Apa dasarnya? Dasarnya adalah omongan salah seorang penguji. Jadi pengujinya sendiri yang ngomong ke saya, ya. Bahkan penguji tadi itu mohon maaf, ya. Nih, biar dengerin lagi. Di antara salah satu panitia, ya, panitia tadi itu dari Komisi Dakwah MUI tadi itu ada yang bilang, ya kiai tolonglah jangan terlalu ketat-ketat amat, la haula wala quwata illa billah. Ada salah seorang panitia bilang jangan ketat-ketat amat. Lu mau lu apa?
Kalau nggak ketat-ketat amat. Materi ujinya adalah menuliskan Al-Fatihah. Ini sudah sesuatu yang terukur. Masa iya Al-Fatihah kalau salah dibiarin, jangan ketat-ketat amat. Bapak Ibu pernah nggak ingat dulu kasus Metro TV? Seorang ustazah dulu. Masih ingat nggak dulu kan? Itu kan sempat ramai dulu. Salah seorang ustazah yang sedang berdakwah di Metro TV nulis tulisannya hancur pakai banget. Bukan tulisan ceker ayam, jangan. Ayam nggak salah apa-apa, jangan disalahin. Jadi bukan cuma ceker ayam. Kalau ceker ayam itu tulisan saya, tulisannya jelek gitu. Tapi betul apa enggak itu persoalannya. Tulisan saya jelek, tapi betul harus betul, ya. Al-Fatihah, kemudian doa setelah azan. Bukan cuma berantakan tapi banyak salah. Ini kan sesuatu yang terukur. Nggak bisa dong kita pakai kemudian jangan ketat-ketat amat. Nggak bisa dong. Ya. Jadi saya pribadi mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kalau ada salah seorang panitia yang mengatakan jangan ketat-ketat kiai gitu. Loh ini mau jadi panutan, mau jadi tontonan bukan hanya nasional, tapi mendunia kan televisi itu kan. Iya kan? Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang mulia, ini sebagai bukti bahwasanya apa yang kita tonton ini belum tentu menjadi tuntunan. Karena itu yang terpenting boleh kita tonton, tapi kemudian dikuatkan dengan tuntunan yang ada melalui majelis-majelis. Yang majelis begini kan bisa dipertanggungjawabkan, bisa ada tanya jawab. Ya, saya suka menjawab belum tahu. Ya, saya pernah jawab belum tahu kan? Kalau belum tahu kita belum tahu, nanti PR buat kita. Tapi kalau televisi, jarang ustadz televisi bilang maaf ya saya nggak tahu. Nggak ada di televisi. Dia akan selalu jawab plak. Iya kan? Biar kelihatan bisa dan biar kelihatan tahu. Padahal ternyata jawabannya salah, kan bahaya gitu ya. Nah, hadirin jamaah yang mulia, tapi rata-rata televisi ngambil aman. Ya, kalau siaran tunda sih bisa aman, tapi kalau siaran langsung kan bahaya. Kalau siaran tunda ya atau rekaman itu bisa disetting, penanyanya si A, si B, pertanyaannya apa ya dia narasumber udah nyiapin kan gitu. Dan kalau yang dia siapin itu juga kuat, landasannya, sandarannya aman. Tapi kalau yang dia siapin juga landasannya, sandarannya nggak kuat, kan bisa jadi keliru juga nanti jawabannya. Mohon maaf ya, nggak mengada-ada. Saya bisa membuktikan, masih saya simpan ada ustaz, sudah doktor, sudah S3, ya kan, lulusan Timur Tengah, itu mengatakan rukun wudhu sama dengan rukun tayamum, cuma 2. Apa nggak bahaya itu? Ada sini videonya saya simpan, ya, buat bukti bahwasanya ya kekeliruan itu juga ada gitu, ya. Baik, Bapak Ibu yang mulia, kesimpulannya waktu sudah cukup. Kita harus lebih semangat menghidupkan ibadah kolektif atau ibadah jamaah gitu. Dengan kita mengkaji kayak begini, maka besok Ramadan kita akan ada perasaan rugi kalau kita nggak pasang telinga ketika kultum disampaikan, gitu. Nah di tengah-tengah kita ini Bapak Ibu jangankan kultum Ramadan yang sifatnya sunnah begitu, ya kan? Sholat Jumat aja masih banyak, ya. Sholat Jumat masih banyak. Kalau kita berdiri khutbah di sini, masih ada sono pojokan, ngobrol, pojokan, baca Quran, pojokan main HP, ya. Belum lagi yang kagak masuk masjid, di belakang sono di luar, ya kan? Masih jajan gitu ya. Nah, ini kan namanya kurang paham etika sholat Jumat, gitu kan? Etika bertolabul ilmu. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, Allah sehatin badan kita, Allah berkahi keluarga kita, dan Allah berkahi kita di bulan Rajab Sa'ban sampai kita panjang umur tiba di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita